Oh, sudah terlihat. Assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal dari saya Pak Ganjar. Tak cari dulu ini yang ngomong yang mana ini. Moderator Pak Ganjar, Pak Bustomi. Nah. Moderator. Oh, namanya Bagus banget tuh, Bustomi menggugat. Terinspirasi karyanya Pak Karno Pak Ganjar, Indonesia Menggugat. Ya. Okay. Kebetulan foto beliau di belakang jenengan. Itu lukisan dari seniman Solo yang tinggal di Bali, seniman cat air, yang kemarin tidak bisa lagi berkarya dan kemudian ada beberapa organisasi membuat pameran, Mas. Monggo, Mas. Siap. Gimana ini panitia sudah? Dari saya Surahman Rafa sudah standby. Siap. Oke, langsung saja ya karena waktu sudah melewati pukul 19.21 menit untuk waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Saya mohon izin Pak Ganjar, Mas Imam, untuk kita segera memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada seluruh peserta, wabil khusus kepada para pembicara. Kalau biasanya kita menggunakan istilah narasumber ya, karena di era pandemi sedang viral dan ngetren tentang Zoom, izinkan saya menyebut kata narasumber pada kedua pemateri ya, supaya lebih engage dengan aplikasi yang sedang kita pakai bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan dialog kebangsaan dengan subtopik Ayo Jago Pesantren dengan dua narasumber. Yang pertama, sebagaimana insya Allah kita kenal bersama-sama, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ini beliau tidak hanya usianya muda, tetapi juga jiwa muda, semangat muda, dan beliau ini sangat aktif
di media sosial gitu. Izinkan kalau nanti ada kekeliruan di Pak Ganjar. Beliau ini termasuk luar biasa karena akun Instagramnya sudah memiliki follower 3 juta. YouTube-nya sudah hampir 1 juta padahal baru diaktifkan pada bulan Maret 2018. Dan yang menarik saya nggak tahu ini Pak Ganjar ngertos napa mboten. Jenengan punya akun TikTok untuk fans club Pak Ganjar. Hampir 200.000 itu. Sudah dengan jutaan like. Dan luar biasanya karena video pertama itu diposting tanggal 27 Januari 2020. Ini perkembangan luar biasa. Saya suka dengan caption beliau di akun Instagramnya, tuanku adalah rakyat, gubernur hanya mandat. Ini luar biasa. Saya kira ini adalah esensi dari demokrasi, substansi dari nilai-nilai kebangsaan bahwa beliau itu melayani, mengabdi hanya untuk rakyat. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama sharing dari Pak Gubernur tentang bagaimana beliau ini, kita ini kan baru memasuki hari ke-12 bulan September tahun 2020. Belum lepas dari ingatan kita baru memperingati HUT RI ke-75. Perbedaannya, kita merayakan kemerdekaan ini pada suasana atau di tengah nuansa wabah pandemi COVID-19. Berbeda, walaupun sama-sama penyebabnya oleh kelompok coronavirus. Pada tahun 2002 ada SARS, Indonesia tidak kena. Pada 2012 ada MERS, Indonesia tidak kena. Tetapi qadarullah, ini atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, pada 2019 akhir, masuk pada 2020 awal, Indonesia akhirnya juga terkena pada wabah pandemi COVID-19. Nah, di sini tentu kita ingin melihat bagaimana perspektif tentang memaknai kemerdekaan itu di tengah pandemi. Dan yang kedua tentu nanti kita bisa mendapatkan berbagai perspektif dan cerita-cerita, kiat-kiat dan upaya bagaimana seorang gubernur Jawa Tengah, dalam konteks ini adalah Pak Ganjar Pranowo, melakukan kiat-kiat atau upaya terbaik beliau untuk menangani dalam konteks untuk meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi dalam konteks Ayo Jogo Pesantren, di Jawa Tengah terdapat berbagai macam pondok pesantren yang cukup besar dengan ribuan pesantren. Tentu kampanye-kampanye dalam konteks untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan 3M, menjaga jarak aman, memakai masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, itu juga sangat nyambung dengan dunia pesantren karena pesantren itu merupakan salah satu klaster untuk terjadinya kerumunan. Nah, bagaimana nanti Pak Ganjar bisa bercerita di situ untuk efektivitas dan efisiensi waktu, saya kira waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Ganjar untuk sharing kepada kita ya. Saya mungkin lebih suka istilah sharing karena Pak Ganjar pakai caption rakyat adalah tuanku dan gubernur hanyalah mandat gitu kan. Dan cocok saya kira sharing bersama rakyat pada kesempatan kali ini. Monggo Pak Ganjar. Oke, matur nuwun Mas Bustomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Kalau saya lihat semua wajahnya merenges, semua wajahnya di tampilan itu bisa cengar-cengir, bisa ketawa. Saya akan melihat insya Allah jenengan sehat semuanya, itu yang paling penting. Yang kedua, tentu saja kalau sudah bisa merenges, ya wajahnya gembira, itu imunitasnya kuat. Jadi Mas Bustomi, para pengikut, para webinaris ini, saya mau dongeng sedikit. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tadi itu sharing ya Mas Bustomi untuk kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya. Ketika kita mendapatkan pandemi ini panik. Ketika panik itu kira-kira seperti tsunami datang, terus kemudian orang pada naik kendaraan, naik motor, walor, ngidul, langsung 12 nabrak gitu. Karena apa? Karena memang kita tidak tahu. Dan betul tadi, pernah ada pandemi-pandemi, ada SARS, ada MERS, bahkan kalau kita membaca beberapa literatur, dunia ini pernah dengan flu Spanyol itu kematiannya dahsyat.
tahun berapa ya, 1918 atau berapa itu ya. Terus kemudian Jawa Tengah itu pernah saya cari juga filenya, ternyata untuk pandemi saat itu flu Spanyol dan belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, itu Kudus itu, Kabupaten Kudus maksud saya itu paling banyak yang meninggal. Nah, terus kemudian muncul lah, ada Ebola, ada SARS, ada MERS, ada yang flu burung ya, H2N1, H5N1, itu terjadi terus-menerus. Dan hari ini kita menerima COVID. Ya mungkin Allah berikan cobaan lah kepada kita untuk kita bisa memahami apa sebenarnya terjadi. Meskipun Mas Bustomi, teman-teman semuanya, banyak yang memang tidak, kelompoknya macam-macam. Kalau kita kelompokkan itu ada kelompok rapercoyo, ini konspirasi itu rawur-rawuran gitu ya. Terus kemudian kelompok kedua mengatakan ini penyakit ora bahaya. Ya. Kelompok ketiga kemudian mengatakan ini biasa saja penyakit dan diobati. Terus kelompok yang lain mengatakan sangar bro, hati-hati gitu kan. Yang mati wes oke. Nah ini macam-macam. Nah ternyata Indonesia seperti itu. Jadi kalau saya mau sharing, pada saat kejadian kira-kira Gubernur Jawa Tengah gimana? Tas, nyusun nggak? Enggak. Gubernur Jawa Tengah ya bingungan di bae wong ya padha wae gitu. Terus kemudian kita ikut bingung juga. Nah karena bingung, saya tanyalah pada ahlinya kan. Terus kemudian saya telepon Mas, dubes kita di Tiongkok, saya telepon, Pak gimana di Tiongkok itu? Provinsi Hubei, kota Wuhan itu seperti apa? Ceritakan A, B, C, D, lockdown-nya seperti apa, peran pemerintah seperti apa, kekuatan anak-anak bangsa dalam mendukung seperti apa, peran-peran provinsi lain dalam mendukung Hubei, provinsi Hubei seperti apa. Sehingga politik kesehatannya disiapkan, terus kemudian sosialnya disiapkan, dan seterusnya. Kendali pemerintah kuat sekali. Dua, saya telepon Korea Selatan. Pak Umar Hadi namanya, dubesnya. Pak Umar, kira-kira di Korea Selatan gimana ini? Ya Pak, kalau orang sini mau udah biasa Pak, dari dulu pakai masker. Terus gimana? Permintaan masker tinggi dong. Karena di tempat kita saat itu, di Indonesia maksud saya, itu kan masker dulu kan, wah, bakul-bakul itu kurang ajar loh. Maskernya mahal-mahal, semua nggak tahu maskernya seperti apa, sehingga ketika orang mau pakai masker, mereka cari masker-masker ya untuk medis. Belum ada orang yang buat masker-masker sendiri. Ya. Nah ini maskernya wes nganu, ben iki nganggo raiku dhewe gitu ya. Jadi ini produk kreatif yang kemudian punya nilai ekonomi dalam kondisi seperti ini. Nah, masker kemudian dipaksa oleh pemerintah Korea untuk ditambah kapasitasnya, kapasitas produksinya dari per hari 10 juta menjadi 14 juta, sehingga tambah 4 juta per hari. Maka kebutuhan masker saat itu sudah langsung diproduksi. Ketiga, saya telepon duta besar kita di Vietnam. Pak Dubes gimana di Vietnam? Sangar sana. Begitu satu keluarga dan terindikasi, langsung dipolis lain. Jaga, ketat semuanya. Dan pemerintah begitu ketatnya, dan rakyatnya taat. Gitu. Nah setelah itu saya mulai komunikasi, membuka IG Live, terus kemudian ngobrol di YouTube gitu ya. Jadi YouTuber lah kira-kira gitu ya. Podcast kesana kemari, saya undang ahli virus, para virolog, epidemiolog, terus kemudian dijelaskan ini virusnya kayak apa, apakah ini menularnya lewat droplet, nyemprot gitu. Terus kemudian kalau bersin, kalau batuk, ataukah kemudian airborne, keliling kemudian di udara. Nah itu dijelaskan oleh mereka, ini droplet. Kalau airborne itu mungkin karena ruangannya tertutup, pakai AC, kipas angin, terus kemudian mubal gitu, sebenarnya itu aja. Nah ini biar tidak mubal bagaimana? Maka disiapkan, ini mesti diserot, disedot, pakai HEPA filter, mungkin juga harus diterangi, dibakar, kuman atau virusnya dimatikan menggunakan UV, begitu sebenarnya. Nah inilah kemudian ngaji saya sama orang hebat-hebat yang pinter-pinter itu untuk kemudian kita bisa tahu kebijakan apa yang mau kita buat. Sampai kemudian mayat itu dulu ditolak loh, wis mati harus dikubur ditolak. Bukan sing dosa sapa, sing dosa sing urip ini. Maka saya undang
para romo kiai saya podcast gitu. Yang kebetulan Nadien masih muda, dokter gitu. Pak Yai, pripun niki Pak Yai? Lalu mayat ditolak, was keluar, dalil dan sebagainya dijelaskan. Sebenarnya Mas Bustomi, saya sampaikan, saya podcast, saya upload dan sebagainya. Kalau yang haters nggak suka sama saya, orang bilang ini pencitraan, ini gimmick gitu. Semi. Lah aku itu lagi melakukan sebuah tindakan sosialisasi dan ini bagian dari akuntabilitas jabatan saya. Akuntabilitas. Maka hari ini saya dibombardir oleh isu di Temanggung, bukan isu sih, ada videonya kok, ada pencemaran air ya, pencemaran limbah lah. Jadi dari pabrik tekstil masuk buang limbahnya ke sungai. Ada videonya. Semua se-Indonesia orang yang seneng miso-miso marah-marah. Saya bilang, tenang aja bro. Ini staff saya lagi jalan tadi pagi, nggak ada hasilnya. Sampai Bu Susi Pujiastuti ngomong, awas loh Pak Ganjar, kalau nggak dibereskan saya tenggelamkan gitu. Yang Bu Susi suka bercanda sama saya. Tapi artinya dunia sekarang sudah seperti terbukanya. Maka medsos kemudian kita gunakan untuk edukasi. Maka kenapa saya menjadi YouTuber, jadi podcast, terus kemudian media sosial kita pakai untuk men-spread informasi. Agar kemudian orang makin tahu. Terus saya ambillah informasi kiri kanan semua, sehingga seorang Ronaldo pun nonton bola diperingatkan harus mau. Pak Mas Ronaldo pakai masker, tahu nggak gitu? Oke bos, gitu dia pakai masker. Jadi sebenarnya itu hal yang kecil-kecil. Lah kalau gini masih nekat, logika kita ada di mana? Apakah kita nggak pernah baca, gitu ya? Nah ini untuk tahu dulu Mas Gusto. Maka pemerintah akhirnya ngambil sikap lockdown, itu lockdown ki opo, ana sing tulisannya lauk daun gitu ya, ana sing tulisannya nulisnya lockdown sak geleme sak kuarepmu wis, terus kemudian semprot orang yang mau lewat, semprot kabeh, dan disinfektannya tuh ngeri. Wah itu loh pemutih apa cucian itu loh. Santri pasti tahu ya soal Mbak itu soalnya. Itu loh pemutihnya itu dipakai. Itu kan disemprot, kita hirup. Dokter saya tanya, itu efeknya apa nanti? Itu 2 tahun lagi kanker paru-paru Pak. Cilaka apa? Bahkan ada seorang kepala daerah itu pada saat dia merasa, wah kami sudah hijau, pesta. Wah kayak helikopter, nanti mau saya semprot Pak, kotanya pakai kota ini mau saya semprot pakai heli, cus gitu kayak udan. Loh Mas, cairannya nopo Mas? Disinfektan Pak, ciloko wes, seorang tahunnya penyakitan kabeh gitu. Maaf ya teman-teman, ini saya ceritakan ya lucu-lucu. Ngono dia dikandani yo ngayal nih. Aku tak kuampel kok yo pejabat, aku nggak enak ngono. Ada tak jewer yo piye gitu ya. Akhirnya saya datangi aja sambil saya senyum-senyum, biasa cengengesan gitu ya sama dia. Mas, gitu yo ngono Mas, nanti bahaya ini. Oh gitu ya Pak. Kalau cuman ya disemprot gitu aja gimana? Nggak usah pakai heli Pak. Gua apa? Ini kita mau pinjem mobilnya polisi itu loh, yang buat nyemprot itu loh biasanya polisi anti hura-hura itu loh. Polisi anti hura-hura. Jadi kalau ada hura-hura nggak suka gitu ya. Nah, itu kemudian dipakai. Saya bilang, Mas, ini ku sami mawon. Kapal virolo yang saya upload di YouTube saya. Itu namanya virus karena wis nempel, ngenteni beberapa saat mau biar. Itu virusnya ngatek pisan gitu. Terus saya tanya sama yang ahli virus itu Mas Gustomi. Lah, sampai dengan sekolah naik pondok. Lah apa virus-virus itu kok disemproti tembok, disemproti wit-wit, disemproti dalan-dalan itu piye toh, Mbak? Loh ya nggak bisa, Pak. Kecuali kita mau ngambungi dalan gitu bahasanya. Kalau kita mau cium dalan gitu ya boleh lah. Kita cium tembok gitu boleh. Kalau enggak. Ini virologi loh yang ngomong. Nah, kasih itu begitu sulitnya. Oke, lalu bagaimana? Orang bicara lockdown, Indonesia belum ada keputusan, lalu bicara PSBB. Ya, PSBB mulai. PSBB gampang? Tidak. Mesti kita hitung. Maka pernah ada juga teman saya,
seorang wali kota bicara begini, kami mau lockdown. Tak tekoni, Mas, sampean ngerti lockdown apa enggak, Mas? Saya bilang gitu. Lockdown ya apa? Kalau lockdown Anda seperti Italia, kalau lockdown Anda seperti Wuhan, seperti Hubei ya, atau seperti yang terjadi di banyak negara di Eropa, maka yang harus Anda perhatikan satu, hitung sistem transportasinya, hitung toko logistik, hitung perbankan, ya, kantor mana yang buka, berapa orang yang masuk. Sistem transportasi harus dijaga betul, disuplai. TNI Polri harus standby, lalu lintas diatur. Nanti Anda siapkan jaring pengaman sosial dan logistiknya Anda hitung, dan rakyat nggak kelaparan. Kalau kemudian Anda sudah bisa buat itu, tolong nanti yang keluar rumah Anda cegah. Kalau Anda mau melakukan itu, go, lockdown. Ini belum ada PSBB. Lockdown, go. Tapi kalau sampean tidak sanggup, hati-hati ya, itu rakyat protes, nggak bisa kemana-mana, raiso madang dan sebagainya, maka yang terjadi adalah social unrest. Apa itu? Yang orang bisa ngobong, menjara, nyolong, dan sebagainya. Hati-hati ya. Ini saya ngomongnya antar kepala daerah ya Mas ya. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini mesti hati-hati. Nah setelah itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Wes, sampai ke sekolah Ciloko, sekolah, terus kemudian santri, ora iso nyantri meneh, semua wah pusing semua. Sekarang stres sudah bulan ke-6 masuk bulan ke-7. Lalu bagaimana? Ya sudah, pun lagi loro kok. Kita butuh kesadaran atau penyakitan. Nah, setelah itu Mas, saya balik kebijakannya. Mulai dari perintah, dukung masyarakat begini ya. Gue Pak, daripada apa jenenge ada corona nggak ada corona ya kita harus bekerja Pak. Ya. Sekarang bekerja, makan, atau nggak bekerja ada corona tapi nggak makan, begitu. Mulailah kita tahu persoalan, oh data kita nggak bagus, masyarakat memang harus dijelaskan, literasi nggak cukup, dukungan harus digerakkan. Maka saya mencoba membalik, tidak dari top down, tapi dari bottom up. Ngobrol, ya, jadi saya tanya, bagaimana baiknya? Terus akhirnya muncul istilah jogotongo. Kenapa jogotongo? Inspirasinya pertama, ketika kita membagi bantuan sosial, Iren. Karena dapat sini enggak, kok saya tidak dapat, dia dapat, padahal dia punya mobil, rumahnya bagus. Visual di masyarakat inilah yang kemudian kita mengatakan bahwa oh ternyata masyarakat yang dilihat itu. Nah kalau nggak dapat bagaimana? Apakah nggak makan? Apakah marah-marah? Kan nggak bisa. Tapi datanya nggak tepat Pak, pancen. Tapi pemerintah orang jedian Pak ini. Yang begini waton, media letik, pancen. Ini darurat semua kok. Si COVID itu datang tidak pamit, langsung ngibarin bendera start, langsung udah melayu dewe-dewe, terus kemudian semua panik. Tiba-tiba harus menata. Nah jogotongo itu kemudian asumsinya satu, mari kita jaga tetangga kiri kanan. Kalau ada tetangga kiri kanan lapar dibantu, yang sakit diantar, diedukasi, itu jogotongo. Lalu bicara dari kesehatannya, nyatet, ya catet tonggo mungkin lagi kaya ngopo posisinya. Ya, kita dosa loh kalau melihat kita kekenyangan tonggone sebelah gue raiso madang. Hati-hati loh. Katanya musik yang haram itu adalah apa sentuhan antara sendok dan piring yang didengarkan tetangga. Itu musik yang kelaparan. Begitu ya? Kelaparan. Yang kelaparan, yang didengar tetangga yang kelaparan itu musik yang haram katanya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, maka kemudian kita mulai gerakkan. Yo, yang kesehatannya kita siapkan, yang kemudian sosialnya kita siapkan, yang ekonominya kita buat lumbung pangan, ayo nanduri pekarangan. Mungkin loh Mas Bustomi, ini sukses di Jawa Tengah, PKK bergerak, masyarakat bergerak, ayo nanam sendiri ketahanan pangannya bagus. Akhirnya petani panen harganya jatuh, nggak ada yang beli. Apa codo itu, cilaka itu. Nah, kita harus gerakkan ASN Provinsi Jawa Tengah untuk ayo sekarang kita beli produk petani. Ya, jadi kita beli Mas. Maka kalau ini biasanya kalau yang mondok-mondok, santri-santri, terus kiainya kan dong rokok. Kalau sehari nggak merokok, sebungkus saja, itu bisa beli 10 kilo Mas. Jadi, mari kita buat gerakan. Lainnya kubis regani 500 Mas Bustomi. Orang ngenes awake dhewe kan. Terus kemudian saya tawar lah, biasanya kubisnya berapa? Ya paling murah 4.000 lah Pak gitu. Ya wes tak nyangin tuh lah. Wah gue aja ini rego 500 dinyang meneh. Enggak kok saya.
Oh saya tahu 500 itu jadi 4.000 boleh enggak gitu. Lu masuk tawarin naik, lu menunggu caranya tertulung gitu. Nah sekarang kita gerakan ASN saya untuk tiap hari kita membeli sayurnya langsung dari petani agar kemudian bisa. Nah ketahanan pangan ini Mas yang kemarin di dalam Jogotongo itu muncul. Lalu muncullah ide-ide merespon Pak Ganjar. Basis masyarakat ternyata nggak cukup. Jogotongo itu nggak cukup ternyata. Ya ada yang jalan, ada yang enggak sih. Maka mesti kita gerakan dengan yang lain. Basisnya apa? Kemarin Ikatan Dokter datang memberikan masukan. Pak, sekarang basisnya adalah komunitas. Maka saya dengan Pak Wagub saya, dengan Gus Yasin ngobrol juga dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, kemarin dari Malang Raya, kita sharing. Pak Ganjar ini asik bisa kita kembangkan. Ayo. Tapi saya di Jawa Timur. Dalam rangka pandemi, jangan ngomong lagi provinsi. Tidak ada, kita ngomong harus satu aja, kemanusiaan. Udahlah, kayak Gus Dur dulu bicara, di atas politik itu adalah kemanusiaan. Maka mari jangan pernah bicara suku, agama, ras, daerah, menjijikkan itu. Ayo kita bergotong royong. Nah, kalau kita bisa, maka kita butuh sebenarnya kekuatan, persatuan Indonesia kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab kita. Nah, ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Akhirnya Mas Bustami itu Jogotongonya bergerak menjadi Jogo Kerjo. Apa itu Jogo Kerjo? Menjaga tempat kerja. Karena kemarin tempat kerja menjadi klaster. Dan ini yang belum sukses Jogo Pasar. Nang pasar itu wah ngeles setengah mati. Tapi ya bagaimana? Kalau enggak makan toh. Akhirnya kita ya kalau netizen ya Mas, netizen itu masyarakat plus 62 biasanya itu sangar gitu kan. Yang sangar-sangar bilang gini, pokoknya ilmunya itu. Pemerintah harus turun, harus bantu. Lah gue piye, bro? Kamu bantu apa enggak, bro? Lah kalau kamu mau aja lo enggak bisa, gitu kan? Nah ini yang kemarin kita omongin, Jogo Kerjo, Jogo Pasar. Nah saya sama Gus Yasin ngembangin, Gus, jenengan sing mimpin Gus. Ayo Jogo Santri, Jogo Kiai. Saya ngobrol sama NU muda, Nahdien muda di Jakarta, di Singapura. Telepon saya, Mas Ganjar ini piye? Lah kok malah nyeneni aku? Pokoknya Mas Ganjar harus mulai dulu. Maaf betul. Berapa sudah romo kiai kita sedo, kapundhut karena ini? Sudah berapa? Berapa santri yang sudah kena? Berapa? Ayo, apakah hari ini masih ada yang ngomong ini konspirasi dan tidak ada penyakitnya? Astagfirullahaladzim. Ini Bapak Ibu teman-teman, kita butuh betul dukungan teman-teman. Maka kita gerakan. Saya sama Gus Yasin sampai bilang, Mas Gus, kalau nanti nggak ada anggarannya gimana? Kita carikan, kita punya apa Basnas. Basnas kita bagus, kita gerakan. Nanti saya minta CSR. Maka saya datang main ke pondok-pondok. Nah pondok juga terbuka kan. Sebenarnya pondok itu kalau sudah di dalam sebelum pandemi, orang mulai-mulai itu aman. Maka diatur keluar masuknya. Kerjasama dengan puskesmas umpama atau kasih dokter, tapi jangan keluar deh. Yang sudah keluar nggak usah masuk. Terus ngono ae. Nah saya boleh jujur, boleh terbuka ya di sini ya Mas Bustami ya. Monggo Pak Ganjar. Nah ini saya mau belak-belakan. Mohon maaf jangan ada yang tersinggung. Terus saya tanya kiri kanan. Kenapa kemudian pondok dalam kondisi seperti ini harus buka? Yuk kita lihat seperti sekolah yuk. Kalau masih merah, masih orange jangan buka deh daerah itu. Ya. Kalau sudah menjelang kuning, putih atau hijau, monggo. Tapi kudu dikotai, dipagari, jangan sampai keluar masuk. Nah, Jogo Santri sebenarnya bisa membuat pengawalan di situ. Cuma Mas, pada saat saya keliling, kebetulan dari keluarga istri ya lele dua pondok gitu loh Mas Purbalingga. Saya dia kiai nanti konile, piye pondoknya? Lah kalau wudhunya saja tempat air wudhu itu airnya nggak mancur, dia ngambil diciduk, disemprotke di situ. Wes kemarin gudikan saya ini so COVID gitu loh. Nah yang ini kemudian kita punya ide, yo pondok-pondok yang seperti itu kita bantu. Agar kemudian air wudhunya itu bisa ngalir gitu Mas ceritanya. Ya, terus pondok-pondok apa namanya salafi yang masih tradisional itu kita bantu, kita edukasi terus dibantu. Ya. Terus kemudian ayo pengelola pondok
Romo Kiai Nyai, kita ajak ngobrol. Apa problemnya? Apakah benar kalau ini nggak mondok? Maaf sekali lagi. Apakah tidak ada pemasukan? Kalau jawabannya iya, mari ini kita masukkan dalam penerima jaring pengaman sosial. Enggak apa-apa. Sehingga nanti politik pemerintah menjadi lebih jelas, sehingga kalau pemerintah ngomong, pondok jangan buka dulu, kita bertanggung jawab. Nah, kalau dengan cara itu semua open mind, maka enak. Nah, kalau sudah, ya ada sih yang sudah kejadian ya, Mas Bustomi di beberapa titik, wah ini sudah begitu, kondisinya sudah begini, sudah ada yang meninggal, ya udah kita terjunin tim, di tracing, di tes dan sebagainya. Tapi setelah tes, ayo kita tahan. Sampai kapan? Sampai semua sadar. Nah, kita butuh semuanya sadar untuk bisa memperbaiki itu. Udah, saya udah capek ini ngomongnya berkepanjangan ya, biar bisa diskusi. Siap. Biar ada bunga yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar jangan dimatikan dulu. Pembicara yang kedua ini Pak Ganjar. Kalau terjadi pembunuhan itu mematikan. Jadi pembicara yang kedua ini Pak Ganjar, insya Allah sering menjalani pesantren kilat di daerah Jawa Tengah. Jawa Timur. Beliau ini seorang influencer muda dari Pondok Pesantren Lirboyo, Pak Ganjar. Nah ini, siapa ngerti siapa tahu nanti Pak Ganjar juga bisa main ke Lirboyo untuk bisa tahu bagaimana Lirboyo menerapkan apa yang dimaksud dengan Joko Pesantren itu. Nah di sini sudah ada Gus Abdurrahman Kafa, Pak Ganjar. Beliau adalah putra ketujuh dari keluarga Yai Kafabi. Assalamualaikum Mas Gus Iman. Waalaikumsalam Bapak Tommy dan juga kepada yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo. Senang sekali bisa satu majelis virtual dengan panjenengan Pak Ganjar. Gus, sehat ya Gus? Alhamdulillah, saya. Moga Gus Iman. Gus Iman ini Pak Ganjar juga salah satu influencer di Instagram, aktif sekali. Sampai sampai diretas dari seorang hacker dari Turki Pak Ganjar. Ini saking terkenalnya beliau ini. Pada kesempatan kali ini Gus Iman akan bicara soal bagaimana juga pemaknaan kebangsaan dalam konteks kemerdekaan dari seorang santri dan wajah pesantren pun juga beliau akan sharing juga seperti Pak Ganjar dengan kita tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan pesantren tangguh itu dan bagaimana kiat-kiat pesantren dalam konteks ini tentu Lirboyo misalkan sebagai contoh di dalam penanganan atau beradaptasi dengan wabah pandemi COVID-19. Supaya efisien waktu, monggo Gus Iman, waktunya saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih buat waktunya Bapak Tommy dan juga yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo. Alhamdulillah. Dan kepada semuanya, semoga kita terus dilimpahkan rahmat Allah. Untuk yang pertama, menanggapi beliau dari Pak Bustomi mengatakan bagaimana memaknai kemerdekaan atau memaknai kebangsaan. Sebenarnya arti kemerdekaan ini sendiri, walaupun sebenarnya sudah lewat dari tanggal 17 Agustus, kemerdekaan adalah sebuah kebebasan dari belenggu penjajah, di mana kita sudah tidak lagi terpuruk dalam cerita yang dirasakan oleh pendahulu kita. Namun dalam hal ini yang ingin saya tekankan adalah bagaimana untuk menghargai kemerdekaan ini tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya wujud rasa syukur kita. Nah, dalam hal ini biarlah ketekunan belajar yang akan menjawabnya. Kita jadikan itu sebagai cambuk semangat kita untuk nasyur ilmi wa dakwah serta memerangi kebodohan yang menjadi sumber segala kerusakan dengan cara selalu berilmu, semangat, majelis ilmu dan lain-lain. Dari sini bagaimana cara kita membangun pendidikan anak bangsa. Dan yang terpenting dari bentuk menghargai kemerdekaan ini, kita perlu untuk menghargai jasa para pendahulu, yaitu dengan cara mempertahankan NKRI, bukan justru membuat sistem baru yang memecah persatuan bangsa. Nah, itu secara singkat terhadap arti kemerdekaan. Kebetulan saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam hal ini Lirboyo sudah memiliki 3 buku seri fikih kebangsaan yang dalam hal ini membahas nilai-nilai Islam dalam negara bangsa, diantaranya memperjuangkan NKRI, hubungan antara agama dan negara, penerapan jihad dalam negara bangsa. Jadi kalau boleh saya tunjukkan, ini ada 3 buku para teman-teman
mungkin sebagian ada yang sudah tahu, yaitu karya Lirboyo yang membahas tentang bagaimana cara kita menghargai terhadap kemerdekaan dan juga menyambungkan antara negara dan bangsa. Itu sedikit tentang pembahasan bagaimana kita mengartikan terhadap arti kemerdekaan. Bisa didengar ya, Bapak Gustomi? Ya, siap. Aman, Gus. Siap. Selanjutnya akan saya alihkan pembahasan ke apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu terkait pembahasan new normal. Ya, Pak Gustomi ya. Siap. Secara singkat, baik. Secara singkat, kalau misal kita mengartikan new normal sendiri adalah sebuah skenario untuk mempercepat penanganan COVID dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Kan begitu. Dalam prakteknya, para santri tetap menjalankan aktivitas belajar ngaji dengan para masyayikh dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kurang lebih begitu untuk new normal yang ada pada keadaan sekitar kami ini. Dan alhamdulillah di Pondok Lirboyo ini dengan jumlah santri 28.000, alhamdulillah sudah kembali kurang lebih 90% dalam 4 tahap dan tentunya berusaha menerapkan protokol kesehatan. Namun yang paling penting untuk kita pahami adalah bagaimana hikmah nyata yang ada di dalam pandemi ini. Dalam hal ini kita, para santri, itu menjadi semakin giat dalam menjaga kebersihan seperti yang dibilang oleh Pak Ganjar tadi, meliputi sering mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan lain-lain. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kebijakan new normal ini. Ada sebuah makalah berbunyi seperti ini, Pak Gustomi. Man la yata'alam. Orang yang tidak menderita, dia tidak akan pernah belajar. Dalam arti, dalam sebuah cobaan seperti yang dibilang Pak Ganjar tadi, sebuah cobaan yang kita terima ini justru membuat kita semakin belajar, semakin mendapatkan beberapa pelajaran yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Nah, tapi dalam hal ini ada plus minus dalam kebijakan new normal. Plusnya dari normal ini adalah dengan adanya pandemi, lantas kemudian dengan menerapkan new normal, santri jadi lebih fokus dalam belajar. Melihat realitanya, santri tidak bisa kemana-mana, tidak bisa pulang. Seperti yang dibilang Pak Ganjar tadi, ya, santri tetap di pondok terus dengan berbagai larangan untuk kemana-mana, sehingga sambil menahan rindu pulang gitu, Gus ya. Iya, jadi sehingga secara total digunakan untuk mempelajari ilmu pesantren, juga mengisi kegiatan secara totalitas di pondok, seperti kajian tahqiqul masail, memperdalam sebuah permasalahan, berkarya, dan lain-lain. Kalau senior saya pernah bilang seperti ini, Pak Gustomi. Sebelumnya bisa didengar ya suara saya ya? Jelas. Halo? Jelas, Gus. Kalau kata senior saya, dia bilang begini, masa pandemi memang memaksa kita untuk berjarak dengan sesama manusia, tapi kita tidak perlu untuk berjarak dengan produktivitas, menebar kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Jadi, sebuah pandemi ini bukanlah suatu penghambat kita untuk berkarya, bukanlah suatu hambatan kita untuk tetap produktif, serta menebar kebaikan. Namun, nggak bisa dipungkiri, tetap ada minusnya. Dalam arti, adaptasi yang belum bisa direalisasikan di pondok ini adalah untuk bersilaturahim. Kita tidak bisa melaksanakan itu sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang ada yang telah diterapkan sejak awal ketika pandemi itu datang. Sehingga dalam hal ini kita tidak berkenan, tidak bisa untuk salam-salaman, lalu ini connect ya? Siap. Tidak bisa untuk salam-salaman, lalu kita yang awalnya dulu bisa sungkem para masyayikh mendengarkan dauh-dauhnya, kalau sekarang agak menjadi kendala. Artinya ya kita lakukan ini dengan alasan kesehatan, alasan keamanan. Yang ini berarti kita para santri secara tidak langsung peduli dengan kesehatan. Nah itu berbagai hal yang saya sampaikan. Juga sebenarnya juga ada sebuah hikmah balik pandemi ini menurut kami pribadi, yaitu kita bisa mengambil pelajaran, diantaranya santri banyak yang bersama-sama menyikapi kasus persoalan pandemi. Dalam hal ini, kasus yang berkembang dari persoalan COVID ini sering dibuat bahan musyawarah, bahan sebuah kreativitas kita untuk mengembangkan ilmu kita. Di antaranya membahas persoalan cara mentajhis atau dalam bahasa Indonesia diartikan merawat jenazah.
di tengah pandemi ini. Dengan kesimpulan hukum, kalau memang masih memungkinkan nanti bisa untuk dimandikan, tapi kalau misal tidak memungkinkan untuk dimandikan baru nanti ditayamumi. Kalau misal nggak mungkin sama sekali, dalam arti takut tertular atau hal-hal yang membahayakan lainnya, boleh nanti langsung dikuburkan sebagaimana musyawarah yang pernah dilaksanakan. Lalu juga dari pandemi ini kita juga mendapatkan sebuah hikmah yang luar biasa, yaitu kita menjadi semakin menyadari bahwa Allah memberikan sebuah anugerah nikmat kesehatan, dan juga kita akan semakin lebih meningkatkan tawakal kepada Tuhan dengan memperbanyak istighosah. Kalau yang belum tahu istighosah itu kurang lebih di mana para santri berkumpul bersama membaca zikir dan diakhiri dengan doa bersama. Nah, dari situ kita bersama-sama meminta doa kepada Allah agar hajatnya dikabulkan, serta berharap bala ini bisa segera hilang. Sebelumnya bisa dipaham ya? Bisa. Saya lanjutkan kembali. Dan kalau misal kita lihat dari sisi ininya, dari kami pribadi dan beberapa hal-hal yang pernah saya baca, pandemi itu bukanlah suatu musibah, tapi justru merupakan rahmat. Pandemi itu memang sebuah bala. Bala bisa jadi sebuah hukuman atas dosa-dosa bila tidak bersabar. Tapi kalau misal kita mau bersabar, kita berusaha memerangi, tidak berkeluh kesah, ini bisa jadi adalah sesal kita ridho dan menerima saat menghadapi cobaan. Jadi itu adalah sebuah cara Allah untuk meningkatkan derajat atau menaikkan kelas kita. Bagaimana yang tertulis dalam kitab Baitul Qadir yang pernah saya pelajari. Nah, dari situ kita bisa semacam tetap waspada dan tidak merasa tertekan, karena segala hal yang diberikan oleh Allah semuanya pasti ada hikmahnya. Juga kalau semisal katakanlah orang-orang yang di sekitar kita sudah berusaha menetapkan protokol kesehatan, sudah mengupayakan apapun, tapi tetap saja terkena virus corona lantas meninggal, itu adalah dan dalam keadaan dia tetap bersabar, itu seseorang yang meninggal karena itu, artinya dengan memperhatikan hal yang perlu diperhatikan, itu dikata oleh beliau Imam Ibnu Hajar, orang yang mati dalam keadaan demikian itu adalah orang yang mati syahid. Jadi semua hal yang ada di sekitar kita ini tetap ada hikmahnya. Tentu juga yang patut dan jangan sampai dilupakan, tetap mengikuti pemerintah, tidak meremehkan, lalu tidak ketakutan, tapi juga menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk mengapa kita menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi? Jadi untuk dalam hal ini pesantren, dari para santri, satu, bukan kategori usia rentan, dua, misalkan dari para wali santri yang dalam hal ini ingin anaknya segera belajar dan dibimbing di pesantren. Mereka meyakini anak-anak mereka lebih aman di pondok, serta yakin dengan penerapan protokol kesehatan. Alhamdulillah, beliau sendiri sesuai dengan dawuhnya Pak Ganjar itu, saat sudah masuk itu sudah tidak bisa untuk keluar kemana-mana lagi sama sekali. Jadi dalam hal ini bisa dipastikan aman begitu Pak Mustomi. Kurang lebih dalam hal ini santri juga perlu untuk tetap sekolah dan belajar sebagaimana biasanya, tapi juga tidak mengkhawatirkan terhadap pandemi yang datang, karena sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini juga mengapa kita tetap belajar, tetap harus berjalan, entah bagaimana keputusannya, sebab nggak bisa sendiri, kita itu adalah sebuah insan yang punya akal dan hati, dan hati itu juga butuh makanan, yaitu asupan ilmu. Kalau tidak, hati akan mati, sebagaimana kita hidup tanpa makanan. Oleh karenanya, ada dua arahan kita untuk berilmu. Satu, pengajaran sebagaimana biasanya, namun tetap memegang aturan protokol kesehatan. Dua, apabila atas tidak memungkinkan, maka kita lakukan pengajaran via daring. Atau mungkin pertemuan seperti ini. Pertemuan seperti ini kan namanya pertemuan via daring ya. Yang dalam hal ini, tapi Lirboyo juga melaksanakan gitu. Ngapunten. Lirboyo juga melaksanakan pengajian daring napa mboten?
Iya, jadi sebuah event-event yang memerlukan Pertemuan. untuk berkaitan dengan orang-orang yang tidak mungkin ke sini, kita terapkan sebuah pengajaran daring. Bagaimana singkatnya kemarin pada saat 17 Agustus kami sempat mengadakan semacam temu langsung virtual fikih kebangsaan buku tadi ini. Siap. Di mana dalam hal ini kita kan tidak memungkinkan untuk mendatangkan para tamu dari berbagai macam daerah dan luar kota. Akhirnya kita adakan virtual launching. Dalam hal ini semuanya didatangkan via daring untuk sama-sama ada dalam majelis ilmu dan menyimak ilmu dari beliau. Di antaranya kemarin yang sempat hadir itu ada Pak Tito, Pak Mahfud, lalu Haji Mustafa Bistri, Profesor Nazir dari Australia sana. Mereka sama-sama berbagi ilmu dan juga dari kita menyimak ilmu-ilmu dari beliau. Jadi kurang lebih untuk adaptasi dan juga new normal yang ada di pondok pesantren ini seperti itu. Tidak jauh beda dengan apa yang beliau sampaikan Pak Ganjar tadi dalam menyampaikan bagaimana kiat-kiat pesantren untuk menjalankan pengajaran kegiatan. Bisa dimengerti ya, Bapak? Siap. Betul. Yes, Gus. Siap. Ya kurang lebih begitu. Siap. Saya coba kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak Ganjar. Salam. Ini kan saya punya data terkait yang jenengan tadi sampaikan sharing sama kita tentang flu Spanyol pada 1918-1919. Untuk konteks Provinsi Jawa Tengah, saya di sini mendapatkan angka lebih dari sekitar 30% Pak Ganjar kehilangan populasi. Tentu untuk tidak terjadi hal tersebut pada konteks COVID-19, jenengan punya beberapa kiat. Saya lihat ini, yang saya suka dari jenengan karena tiba-tiba seluruh medsos jenengan lebih aktif daripada sebelumnya, dan itu kontennya saya suka karena memang lebih fokus kepada bagaimana cara misalkan mengkampanyekan protokol kesehatan. Tetapi saya tidak tahu apakah di Jawa Tengah juga ada seperti yang sampai ada yang tidak percaya, gak percaya lah itu jenengi COVID-19 itu konspirasi dan sebagainya. Apalagi jenengan pasti punya kompetitor itu, account di media sosial yang juga mengkampanyekan bahwa COVID-19 ini tidak nyata. Nah, kira-kira kalau dari jenengan selaku Gubernur Jawa Tengah itu, apa kiat-kiat jenengan dalam menghadapi gerakan-gerakan seperti ini, terutama kalau yang kita dapati seperti yang jenengan sampaikan tadi, tidak hanya di Jawa Tengah, tetapi juga kami alami di Jawa Timur dan juga mungkin di provinsi yang lain, masih ada kendala terutama di Joko Pasar niku loh Pak. Pripun terkait konteks ini Pak Ganjar? Monggo. Ya, ada dua hal ya Mas Git. Yang pertama terkait dengan bagaimana kalau saya sebut sebagai perang informasi. Ini kan new virus ini virus baru. Tapi new virus ini sekarang sudah punya teman namanya news virus. News virus ini adalah hoax. Ya. Kemarin wali kota saya, Pak Wali Kota Semarang, Pak Endi itu harus mengklarifikasi sampai 2 kali penjelasan dari gugus tugas atau satgas sekarang yang namanya di pusat. Informasi nggak sama, Mas. Sampai dengan sore ini datanya sama. Data kami di Jawa Tengah sampai dengan tadi bertambah sekitar 100 sekian. Tapi di pusat datanya 500 sekian. Loh, kok oke? Iya, itu nanti kalau saya nggak apa-apa, saya bisa paham karena kemungkinan informasi itu dikeluarkan dicicil, karena dicicilnya itu tune, saya setiap hari memasukkan, sana dikredit, masuk boxe, begitu ditoke mak betunduk gitu keluar banyak. Terus kemudian langsung bel gitu ya. Nah, ini sistemnya nggak sama se-Indonesia. Maka saya bilang, nggak usah marah. Makanya ini tinggi sekali, ora. Tenang aja gitu. Nah, ini kita jelaskan, Mas. Ini bagian dari edukasi. Maka ternyata di Republik ini tidak mudah untuk mengkonsolidasi yang saya katakan tadi ya.
di awal belajar dari banyak negara. Ini konsolidasi jeda harus begini, koordinasinya seperti ini, pusat, provinsi, kabupaten gitu ya. Ya ini tidak mudah, tidak semudah juga yang saya omongkan. Lalu saya istilahkan tadi, setelah ada mulai hoax, terus kemudian ada news virus, jadi virus berita ini. Nah ini kemudian kita tuh seperti berperang, oya-oyaan gitu ya. Maka kuat-kuatan. Sampai suatu ketika saya pernah ngobrol, diskusi gitu ya dengan Gus Mus. Mbak Mus, jenengan itu kiai sepuh gitu ya, rodo nyentrik memang gitu ya. Kok jenengan main medsos niku napa to Gus gitu. Ini saya ngobrol sama beliau. Mas Ganjar, kalau hari ini dunia itu sudah berpindah, move on, ya, apa istilahnya, hijrah dari hijrah ke medsos gitu ya. Nah kalau di sini nih yang ngomong wong ngawur kabeh, tidak ada pernah ada yang meluruskan, maka ini akan menjadi kebenaran. Itu keren itu. Nah, kenapa kemudian kalau Gus Mus itu nulis di Instagram, beliau otomatis juga disampaikan ke Twitter. Maka biasa saya repost, saya retweet. Padahal setiap hari Jumat itu beliau hanya sampaikan semoga kalian kita semua hari ini diberkahi Allah gitu aja. Kadang-kadang sedikit. Karena yang ngendiko itu Gus Mus gitu, maka kemudian ini menjadi sesuatu yang semua seperti sedang didoakan. Nah artinya apa? Di dunia medsos pun kita juga harus berperan untuk menyampaikan informasi. Jadi Mas Gustomi, kalau hari ini dalam kondisi kita nggak boleh berkumpul, terus aku sosialisasi, ketemu banyak orang, lah ya nambahin penyakit itu. Maka kemudian medsos kita pakai untuk itu. Apakah kemudian dari mereka ada yang melawan? Ada. Yang haters ada. Yang posisi politiknya beda ada. Saya itu sampai ngomong, ya Allah, sudahlah kita nggak usah ngomong politik, kita ngomong politik kesehatan, bagaimana masyarakat kita makan, bagaimana kesehatan dijamin, bagaimana pendidikan tadi, Gus Iman sampaikan tadi, gimana pendidikan, wong tuane itu di rumah dulu kayak anak yo sebuah, ya dia di rumah juga kaum rebahan gitu kan, sinau lega ngaji yomoh, modang-madang malah main game dolan. Nah itu orang tua udahlah tak kasih ke pondok aja. Nah pondoknya sendiri harus menyiapkan. Maka kemudian tadi itu saya terima kasih Gus Iman Lirboyo membuat sebuah perubahan besar yang nanti saya izin tak belajar gitu dari pengalaman Lirboyo untuk kita bisa bagikan. Mungkin pengalaman Tebu Ireng seperti apa, nanti kita bisa buat di Jawa Tengah umpama, enggak Gus Yasin, sekarang yuk digawe yuk gitu ya. Umpama seperti ini, kalau ini kemudian bisa dibuat, mungkin menarik sehingga testimoni kita perlukan. Hari ini kita butuh kok testimoni seperti Gus Iman tadi, itu kan bagus banget. Bagaimana menata, tenang, hebat, terus kemudian ini kita cari solusi nggak mudah. Ini cobaan Gusti Allah lagi nyoba awake dhewe sing sabar, tapi kita harus ikhtiar. Ojo meneng wae. Nek ngomongnya gini Mas Gustomi, alah matilah urusane Gusti Allah gitu. Maka kemudian para stand up comedian itu ngomong, ya udah kalau mati urusan Tuhan, kamu berdiri aja di tengah tol gitu. Emang mati urusan Tuhan ya. Kamu Innova katanya begitu. Jadi ini edukasi yang ada di medsos. Maka kemudian saya mencoba menggunakan itu. Kalau aktif sebenarnya saya aktif dari dulu, tapi ini memang jauh lebih aktif karena justru ketika semua orang harus stay at home, harus di rumah, maka kemudian satu-satunya yang bisa kita pakai akhirnya adalah medsos. Berarti setiap saat bisa cicat, bisa ngomong, bisa merespon, dan seterusnya. Itu kira-kira. Tadi satunya apa ya, Bu? Yang coba terkait dengan gini, Pak Ganjar. Ini kan konteksnya juga soal Ayo Joko Pesantren. Nah, dikorelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Iman. Saya menangkap satu kata yang nyambung antara jenengan selaku gubernur dan juga Mas Iman selaku praktisi pesantren lah begitu dari kalangan anak muda, bahwa yang muncul dari kita itu adalah soal memunculkan rasa.
Roso ini kalau munculnya kan dari pembacaan, jenengan mengawali dengan bottom up tapi berbasis dari belajar kepada para ahlinya, pada epidemiolog, pada virolog dan sebagainya. Gus Iman tadi menyatakan melalui teks-teks agama yang ada di pesantren lalu diterjemahkan, tetap dengan adaptasi di situ. Saya ingin menanyakan satu hal Pak Ganjar. Apakah sampai sekarang jenengan selaku gubernur tetap melakukan intensitas komunikasi dengan pihak pesantren begitu? Jadi dalam Mas, konteks ini. Okay. Jadi Mas, saya itu sampai suatu ketika disambati semua. Terus terang saya sungkan gitu. Gimana ya matur sama pengelola sama rombongan kiai, karena ada beberapa yang memang punya pikiran nun sewu. Iki konspirasi, iki ora enak wis tenang wae. Terus dia makan berambang wis aman. Bahkan ketika pakai masker nggak mau. Bahkan ketika pada saat pandeminya lagi naik-naiknya dulu buat pengajian, waduh ini. Saya bilang gini, sewu Pak Ayah itu sewu, kamu mboten saged ditunda. Ora apa-apa, wis pokoke mlaku terus. Wah ini ciloko ini. Terus akhirnya saya bingung juga, gimana caranya? Saya menghubungi majelis ulama, terus kemudian saya menghubungi yaya sepuh gitu ya. Ini nyuwun tulung, mbok panjenengan ngendikan kalian mriko. Terus saya minta tolong Gus Yasin, Gus, jenengan sowan mriko nggih ngono. Akhirnya kita gerutuk bareng-bareng, terus kemudian bisa. Jadi majelis ulama, terus kemudian RMI ya kita ajak bicara yang muda-muda. Terus asparagus kemarin saya ngomong. Asparagus ini penting nih, karena yang muda-muda biasanya lebih progresif ya kan, lebih bisa ngerti. Kayak Gus Iman ini Pak Ganjar. Kayak Gus Iman gini, ini kan ngomongnya enak, asik gitu ya. Apa keren lah gitu ya. Jadi ada banyak, umpama sekarang yang lagi ngetren lah ya, itu santrinya Mbah Mun, Gus Bahak gitu. Ayo Gus, santri Gayeng kembangkan, santri Gayeng kita kembangkan, terus kemudian kita ngobrol Gus Yasin saya minta untuk keliling begitu ya. Terus kemudian yang muda-muda, mama kayak Gus Miftah gitu ya, tak ajak Gus, sampai nang Jogja melu bunga-bunga, oke Mas gitu. Jadi saya mencoba berkomunikasi dengan mereka. Terus terang, saya komunikasi dengan pondok atau romo kiai yang memang beliau-beliau itu kekuatan dari ngendikane, terus kemudian semburnya begitu itu memang akan diperhatikan. Sehingga perintahnya kira-kira gini, sesoknya nih, ayo gitu. Sehingga pernah ada satu pondok yang terindikasi ada yang positif, tapi kita tidak bisa masuk. Maka saya bilang saya akan masuk sendiri. Tidak bisa, apapun akan saya terobos itu. Tinggal cara menerobosnya pendekatannya jangan mak gebruk. Ayo kita puteri sampai betul-betul sadar. Wah ini nggak mau Mas, kita panggil yai sepuhnya. Ini nggak mau kita panggil tetangganya. Ini nggak mau kita panggil organisasi Nopo. Sampai tak keroyok gitu Mas Gusto. Agar kita bisa meyakinkan bahwa tugas saya sebagai umaro ini betul-betul bisa melindungi. Nah aku disambati nggak bisa bagaimana? Ya, sehingga alhamdulillah pada saat saya sama Gus Yasin mau running gubernur itu, ya ini politik sih memang betul-betul politik. Tapi politik itu kan bukan soal coblosan saja. Apa yang kemudian mesti kita sampaikan. Nah saat itu saya diskusi panjang sekali. Bagaimana mengoptimalkan pondok, bagaimana berkontribusi ya ekonomi, ya pendidikan, ya kesehatan gitu ya. Maka kemudian kita punya pikiran saat itu, yuk sekarang kita perhatikan seluruh guru agama, ya, guru ngaji, ya sekolah madrasah itu kan banyak ya, yang mereka justru ngaji tok gitu, mendidik karakter anak bangsa tapi tidak ada yang memperhatikan. Nah itu Mas Gustomi, mulai kita nggak punya duit banyak, terus terang Jawa Tengah tidak sekaya Jawa Timur gitu ya, tapi kita cuma mencoba untuk yuk kita bantu mereka. Nah ini sudah setiap tahun kita coba bantu, itu kemudian menjadi jejaring. Ada yang di pondok guru ngaji kita, ayo pulang derek titip nggih, jenengan iki nek ngawas nggih kali pendidikan ini di karo cacah sing do lagi ngaji karo santri-santri titip kabeh pokoke domong nggih. Nggih panggil Pak. Jadi komunikasi kita asik gitu. Dan mereka menggunakan medsos, maka beberapa kali Mas saya minta beberapa pondok yang progresif itu saya minta untuk nge-vlog.
Maka kalau di IG saya, di YouTube saya tampilkan beberapa pondok itu sebenarnya ya sedikit provokasi gitu ya, agar kemudian kita bisa tahu. Umpamanya ada beberapa dari pondok ini tadi ya, itu saya lihat ada yang bajunya ting ceruan kalau kadang itu khas pondok gitu ya. Bajunya belakangnya nanti lo rasa izin Malah Pak Ganjar, pesertanya ini dari seluruh Jawa dan juga Sumatera juga se-Indonesia. Iya, tadi ada dari Sumatera. Ini malah Pakistan kok hadir, Tulungagung, Pemalang, Pekalongan, Purwodadi ini banyak juga. Nah, karena auranya Pak Ganjar dan Gus Iman luar biasa bagi mereka. Betul. Ini guyon karo nanti ya susun menterana itu renek teh. Lagi lo bro, lalu itu. Belum meeting wih marake lembut karo marake covid lagi. Rasanya nyenggol koncone sampean enggak gawe masker lho. Orang enggak gawe masker nyenggol koncone lho nyeruput kopi dhewe nek. Orang mengenai ya, itu sebenarnya bagian yang coba kita komunikasi. Maka beberapa pondok madrasah yang mereka punya satu inovasi, saya minta untuk video. Itulah yang kemudian saya upload. Sehingga komunikasinya Mas Bustomi kita pakai cara-cara yang anak sekarang itu kekinian gitu, agar mereka senang. Nah, sekali dua kali saya tengok. Pak Ganjar pengen semuanya Pak, lihat Pak Ganjar datang, terus kemarin saya meresmikan satu pondok, ada sekolahnya gitu, ternyata Pak Ganjar nanti sudah siap 300 orang, wah saya hanya mau 20 orang, lupa ini sudah siap batalkan gitu. Nah 20 orang itu kita rekam, kita video, saya upload, bahkan ratusan ribu, lebih banyak dari situ gitu ya. Ini cara, kemudian Pak Ganjar besok acaranya dimasukin YouTube-nya Pak Ganjar ya. Nah ini sebenarnya kekuatan yang kita bisa pakai untuk memanfaatkan teknologi informasi dan digital ini. Gitu Mas Bustomi. Siap Pak Ganjar. Saya coba ke Kusiman. Kusiman, ini di tengah pandemi seperti yang disebutkan Kusiman tadi, apakah jenengan selaku individu melalui akun IMKAFA dengan pondok ya, itu juga apakah itu juga melakukan intensifikasi postingan terkait bagaimana pondok itu berkegiatan selama pandemi COVID-19? Kusiman. Untuk itu dari saya pribadi itu lebih ke menyemangati pemirsa, orang-orang yang melihat terhadap Instagram saya agar tidak selamanya dan terus-terusan meratapi pada cobaan yang diberikan oleh Allah ini. Yang penting kita mau bersabar, mau bertawakal dan berdoa semoga bala atau cobaan ini segera dihilangkan oleh Allah. Lebih ke situ-situ. Artinya dalam hal ini bala atau cobaan yang diberikan oleh Allah itu jangan sampai membuat produktivitas kita dalam belajar, produktivitas kita dalam berbuat baik kepada orang lain itu menjadi terhenti. Jangan sampai begitu. Masih banyak sekali cara-cara kita untuk bisa produktif, diantaranya seperti yang dibilang oleh Pak Ganjar tadi, memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya. Saya tidak jarang Pak Bustomi untuk menyampaikan kepada para netizen istilahnya begitu ya, untuk para pemirsa semacam untuk menghidupkan kegiatan kita sehari-hari ini dengan hal-hal yang jauh lebih bermanfaat, diantaranya dengan berilmu. Juga yang namanya berilmu itu sendiri tidak harus kita dengan cara bertatapan muka secara langsung, tapi juga segala hal yang sekiranya membuat kita menjadi semakin lebih baik, menerima informasi istifadah, itu bisa kita jadikan sebagai cara kita berilmu, termasuk di antaranya dengan menggunakan media sosial. Kalau dari Pak Ganjar tadi sesuai dengan kapasitas beliau, semacam media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi edukasi terhadap COVID. Kalau dari kami dan orang-orang yang ada di sekitar saya, itu lebih ke bagaimana media sosial ini bisa tetap digunakan sebagai media menyampaikan ilmu. Jadi sama sekali tidak ada yang sia-sia pada saat pandemi ataupun non-pandemi. Justru di tengah pandemi ini kita jauh lebih produktif dan juga semacam semangat untuk berkarya, yaitu pada hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan dengan kondisi dan media seadanya seperti ini.
dari Pondok Pesantren Lirboyo juga semakin produktif dalam membuat karya-karya ilmiah, dari teman-teman dan saudara-saudara saya yang memiliki media sosial bisa semakin memanfaatkan media sosialnya untuk tambah ilmu, dan juga hal-hal yang sekiranya membuat kita semakin bisa dibilang tidak terhenti dalam berkreativitas. Kalau di dalam syiaran Arab berbunyi kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah min buhuril fawaidi, yang artinya jadilah kamu setiap harinya bisa untuk beristifadah, bisa untuk menuntut ilmu, bisa untuk mengambil faidah, semakin bertambah dan semakin bertambah. Wasbah min buhuril fawaidi, minal ilmi wasbah min buhuril fawaidi, yaitu menambah ilmu dan selamilah yaitu lautan faedah-faedah yang ada. Dari syiaran itu menginspirasi kami agar tidak terhenti dalam pembelajaran via tatap muka saja, tapi segala hal kita dapat gunakan, segala hal yang sekiranya membuat kita menjadi semakin cerdas, semakin mengasah kemampuan kita, maka itu patut untuk kami lakukan. Karena ya seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa ilmu itu seperti makanan bagi raga. Ilmu itu adalah sebuah kebutuhan bagi hati kita. Kalau semisal kita tidak memiliki bekal ilmu, misal kita tidak mensuplai diri kita setiap dengan ilmu, hati itu akan atos atau bisa dibilang mati. Oleh karenanya ilmu itu bukan sesuatu yang sekiranya kita inginkan saja, tapi adalah sesuatu yang harus untuk kita terima. Agar apa? Agar kita memiliki hati yang padang, kalau bahasa Jawanya seperti itu ya. Agar istilahnya kita tidak semacam terpuruk, tidak semacam istilahnya bisa tetap cerah pandangan, dan juga cara berpikir kita menyikapi. Lebih begitu Pak. Jadi mengerti ya? Terima kasih. Usman. Pak Ganjar, ini kita punya waktu sekitar 8 menit tersisa Pak Ganjar. Assalamualaikum Pak Ganjar. Salam, Oke. Jadi mungkin kita lebih pada sesi terakhir. Saya berharap ini ada lanjutannya, karena kalau dilanjutkan juga sesi sharing dengan peserta mungkin juga tidak memungkinkan, karena kita sesuai dengan amanah dari panitia, saya hanya punya waktu total moderate acara ini cuma 1 jam Pak Ganjar. Sebenarnya nggak cukup. Tapi insya Allah saya berharap bahwa Pak Ganjar juga akan meneruskan dialog seperti ini dengan topik-topik yang lain ke depan. Ada satu terakhir yang mungkin bisa sekaligus dengan share ke kita. Bagaimana seorang Ganjar Pranowo memaknai kebangsaan di era pandemi ini, Pak? Sehingga itu bisa menjadi pesan bagi anak-anak muda terutama, atau warga yang mendengarkan ini, sehingga mampu meningkatkan tingkat kepatuhan. Sekarang kan masalah kita ini kan sebenarnya tingkat kepatuhan ini loh Pak, yang menjadi masalah. Monggo Pak Ganjar. Ya, sebenarnya menerjemahkan hubul waton minal iman itu bisa diterapkan di sini dengan kreasinya. Ada 2 hal yang saya ceritakan. Yang pertama soal pandeminya dulu. Kita menyelamatkan diri itu juga menyelamatkan orang lain loh. Taat pada kesehatan diri itu juga menyelamatkan orang lain. Bojo ngeyel, itu aja sebenarnya. Nah, kalau kita bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain, sebenarnya menyelamatkan bangsa dan negara. Maka saya katakan tadi, bentuk konkret dari hubul waton minal iman, hari ini kita berpartisipasi, orangnya kok nggak sulit, pakai masker tok, ngene angel, ora rombongan, ora grudak-gruduk, ngono angel, uripe resikan. Katanya kebersihan juga sebagian dari iman. Ayo kita tunjukkan. Wah, ini kalau santri wis jos gandos lah pokoknya, gitu kan. Maka kemudian ini yang bisa kita sampaikan. Yang kedua, dalam konteks pandemi, saya nggak akan bicara yang sulit. Mas Bustomi, awal-awal pandemi ini saya sepedaan, saya itu tiap hari sepedaan, Mas, tiap hari. Keliling masuk kampung, bengok-bengok, nganggo masker, ora cedak-cedak. Terus kurang maskeran, urung ngatus, sahabatnya mambu gitu, jadi ger-ger gitu loh. Tapi kan jadi orang inget toh, jadi orang seneni Pak Ganjar. Sehingga Mas Bustomi, setiap saya keliling masuk pasar, saya itu pakai masker, pakai kacamata, pakai helm, surake tok raiku.
Tapi kalau lewat orang dia tahu Pak Ganjar. Mungkin kita prejengannya turu dawa kayak cacing gitu kira-kira. Nah itu yang kemudian mereka bengok-bengok. Nah saya pas keliling itu Mas ketemu asrama Papua, Aceh, NTB, NTT, Lampung, ya. Apa komunitas Boro, tahu kan Mas ya Boro ya Mas ya? Boro wong pedagang keliling gitu. Itu tak parani siji. Lu itu udah bisa makan kok. Maka nggak lagi katanya yang di awal tadi opo agamamu, sukumu apa ini mahasiswa lagi kuliah di Jawa Tengah, terus kemudian raiso mulai termasuk dari Jawa Timur sama. Lu mesake atau semua penis apa? Gue nang Jawa Tengah dia tadi anakku. Maka memaknai kebangsaan kita rasa nilainya tresno karo sedulur, melindungi ora tekon agama, ora tekon apa sukune, ora tekon kowe anake sapa, kowe saiki lagi ada masalah di Jawa Tengah, iki bapakmu, aku teko butuh apa? Padang wis tak kirimi panganan, begitu Mas. Jadi sebenarnya dalam konteks pandemi nggak sulit, maka dua hal itu mudah-mudahan bisa menjadi pesan untuk diskusi yang asik ini. Dan kawan-kawan santri mudah-mudahan bisa sehat semuanya, bisa membantu, berkontribusi dan mengandalkan literasi yang bagus. Matur nuwun sangat, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira tentu peserta ingin bertanya, cuma karena waktunya kurang, tentu malah saya mengusulkan mungkin kita akan ada dialog kebangsaan lain dengan topik-topik yang lain. Saya kira begitu nggih Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar kayaknya juga ditunggu. Jenengan ditunggu mainnya, nggih. Mas Bustami itu ada nanya, nggak ada tanya jawab tuh. Kalau mau tanya jawab, DM ke IG saya aja, atau Twitter saya, @ganjar itu. Iya. Langsung. Iya. Dijawab Pak Ganjar nanti. Kok seneng utang. Nggih. Pak, siap. Ngeten Pak Ganjar, jangan lupa katanya kapan main ke Liboyonya nanti. Insyaallah, saya itu sebenarnya sudah punya dulu, ya. Pelosok terus kemudian Lirboyo, ya, udah siap dulu. Udah kita siapkan kunjungan ke sana pandemi. Saya itu keluar ke Jawa Tengah baru minggu lalu, kan udah lama saya udah janji. Kemudian ke Malang, ke Surabaya, minta nyuk terus balik lagi. Karena tidak ada waktu. Insya Allah. Iya, Gus Iman, ya. Siap. Kalau matur, Gus Iman. Terima kasih. Sugeng nggih. Sami-sami Pak Ganjar sampun nganu ngoten nggih. Oke pemirsa. Senang sekali bisa satu majelis sama beliau. Siap. Nggih, buat para dulur, insya Allah tanpa mengurangi apapun itu, saya mohon maaf karena kita tidak ada sesi tanya jawab. Insya Allah kita berdoa tidak hanya lewat IG atau apa yang lain. Pak Ganjar juga dan Gus Iman mungkin bisa berbagi dengan kita di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ganjar karena di tengah kesibukan beliau yang ngopeni wong-wong sing kadang ngeyel ngoten ya Pak Ganjar, tapi masih sempat untuk sharing dengan kita di dialog kebangsaan dengan subtopik Ayo Cukup Pesantren ini bersama juga dengan Gus Abdurrahman Kaffa dari Lirboyo. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi. Saya mau meminta maaf. Siap. Mau meminta maaf akan keterbatasan kami ya. Siap. Insya Allah kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ganjar. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sesi foto apa enggak Pak Ganjar? Ada sesi foto bareng peserta kayaknya Pak Ganjar. Ahmad Fatoni Muhammad Raisa Syarif, panjang namanya bagus. Ada Bagus Fajar, siapa lagi? Ahmad Firdaus, siapa lagi nih? Agus Haris, Gilang Ramadan, itu kayak pemain drum itu. Terus Bagas. Kalau kita foto bersama. Adin Anikmah. Leni Umi Salamah, namanya bagus banget. Terus kemudian Pak Ganjar, kita mau sesi foto. Aswaja Kotib. Ada Indadur Rahman, siapa lagi ya? Fatma, Abdul Ghafar, Irna Yuliana.
Siapa lagi? Rohmat Hidayat. Waduh, tapi kok wajahmu gelap ini? Oh, ini karena foto sarang. pencahayaan. Oh ya. Pencahayaan. Ada lagi, Mas? Pak Ganjar, ngapunten, kita mau ngambil foto bareng untuk foto. Foto cili-cili toh. Ayo Fuad mau dipoto langsung kopi aja dibenake Fuad. Oke. Lihat Harun Anwar keren maskernya. Rul, kita sama Rul maskernya Rul. Harun Anwar. Oke. Kemudian Iftitahul, betul ya? Iftitahul. Nisa, Alwi, Iya, Risma, Husaini, Mursyid, Ahmad Habib. Siapa lagi? Vindiani, Arif Rahman, Nasron Jauhari, Ifatun Nisa, Reantika, Nafi'i, Doni Putra Nafisa, Vina Arsika. Vina Arsika tapi obah-obah wae iki lho fotone. Saidatun, Agus Makinuddin. Masa namanya Kanda official itu. Nasron Jauhari, Ahmad Roykhon Alia Aulia. Siapa lagi nih? Saidatun Nikmah, ini gelap ini. Tuai amalan itu, Pak. Kurang lampu, Mbak. Saya kira pemudi berwajah gelap. Sudah semua ya ini ya. Data lagi pokoknya sehat KPS. Amin. Matur nuwun Pak Ganjar. Salam sungkem buat Romo Kiai semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.